Puji Tuhan, hari ini kita akan bahas satu tematik firman Tuhan. Saya mau kita berbagi ya. Saya ulang sekali lagi, saya kepinginnya kita semua berbagi. Ada sesuatu, ada banyak hal yang bisa kita petik dari pelajaran soal Ahab. Siapa yang tahu Ahab? Siapa yang tahu Ahab? Suaminya Isabel. Iya. Siapa yang tahu nama bapaknya? Bapaknya Ahab. Oke, kita belajar satu tematik firman Tuhan. Ahab raja keberapa? Ada yang tahu? Raja Israel yang keberapa? Berapa? Buati? Lupa sama nggak ingat, beda-beda tipis. Ahab raja Israel ke-8. Saya ulang sekali lagi, Ahab itu raja Israel ke-8. Jadi setelah Salomo, Israel terbagi dua. Kerajaan utara itu namanya kerajaan Israel. Kerajaan selatan itu namanya Yehuda. Utara dan selatan. Selatan Yehuda, utara Israel. Israel itu terdiri dari 11 suku, Yehuda 1 suku. Tapi luar biasanya, Raja Israel itu kalau saudara perhatiin benar-benar tidak satu pun yang benar. Mulai dari Yerobeam, terus turun sampai ke Ahab. Hari ini kita cuma bahas Ahab. Kita bahas Ahab. Coba sama-sama kita lihat dari 1 Raja-Raja 16 mulai dari ayatnya ke-25. Nah, ini saudara akan tahu nama papanya siapa. Hah? Omri. Betul. Udah ditayang sih. langsung orang Betawi bilang langsung nyablak aja. Udah ditayang. Oke, bisa tolong baca? 1 Raja-Raja 16 ayat 25. Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia melakukan kejahatan lebih daripada segala orang yang mendahulunya. Saudara lihat, apa yang bisa saudara petik di sini? Ada yang bisa share sama kita semua? Apa yang bisa dipetik dari pelajaran ini? Satu ayat ini, apa yang bisa dipetik? Willy, apa yang bisa dipetik, Will? Apa? Ternyata Omri papanya Ahab. Ayo Will. Saya bilang sama saudara ya. Ayo dong, kita interaktif. Ayo, saya belum jawab deh. Henny, apa yang bisa dipetik, Hen? Ditanya, jawab, bukan ketawa. Ayo, Hen. Coba lihat. Hah? Iya, betul, melakukan kejahatan. Kejahatannya seperti apa? Paling jahat. Ya, saya bilang, boleh saya ini aja ya. Jadi, kejahatan itu bertambah terus. Saudara perhatiin, ia melakukan kejahatan lebih dari segala orang yang mendahuluinya. Jadi kejahatan itu nggak pernah berkurang. Tapi kejahatan itu, dosa itu sifatnya progresif. Dosa selalu sifatnya progresif, nggak ada dosa itu pasti bertambah. Jadi saya bilang gini, sekali kamu izinkan satu dosa masuk, akan masuk dosa kedua, dosa ketiga, dosa keempat. Satu dosa aja diizinkan. Misalnya, saudara cukup kecewa sama keadaan. Saudara kecewa sama keadaan dan saudara tidak menyelesaikan. Apa yang saudara lakukan setelah itu? Lari dari Tuhan. Saudara cari hiburan di mana-mana, tujuannya apa? Untuk membalut kekecewaan saudara.
Itu sifat dosa begitu. Saya menyakiti Rizka. Rizka terluka, nggak menyelesaikannya. Apa yang dia bikin? Dia akan oper sakit hatinya dia ke orang-orang lain. Dosa akan bertumbuh terus. Akhirnya apa? Dia akan akhirnya balas dendam sama saya. Kayak film silat. Balas dendam pokoknya ujungnya. Apa yang saya lakukan, dia akan melakukan lebih jahat lagi. Dosa itu sifatnya progresif. Jadi saya bilang sama saudara, satu dosa yang saudara izinkan masuk, dia akan bertumbuh terus. Sampai saudara menyesalinya dan saudara benar-benar bertobat. Saya bilang ya, dosa itu pasti membuat saudara jauh dari Tuhan. Satu dosa yang saudara buat, langsung kalau nggak diberesin. Saya bilang, kalau nggak diberesin, itu langsung bangun tembok, langsung muncul tembok, antara saudara sama Tuhan. Kalau nggak diberesin, itu muncul langsung tembok. Begitu aja, langsung muncul tembok. Nah, Tuhan ada buat apa? Tuhan ada buat apa? Tuhan ada untuk mengampuni dosa. Nah, kenapa kita jadi bangun tembok? Lihat ya, satu hal yang kita bisa petik di sini. Omri punya bapak jahat. Bapaknya lagi jahat, tapi Omri turun ke bawah itu tambah jahat. Turun ke bawah akan tambah jahat kalau nggak diberesin. Terus lihat ke ayat 29. 1 Raja-Raja 16 ayat 29. Nah, sekarang habis dari Omri turun ke Ahab. Terus Ahab anak Omri menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman Asa, Raja Yehuda. Dan Ahab bin Omri memerintah 22 tahun lamanya. lama ya dia memerintah ya. 22 tahun. Terus? Atas Israel di Samaria. Terus 30. 1 Raja-Raja 16 ayat 30. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Lihat, diulang lagi nggak? Omri sudah jahat. Turun ke Ahab, tambah jahat lagi. Saya bilang ya, kalau kalian akan jadi suatu hari orang tua nih, orang-orang tua di sini, kalian benar-benarlah bertobat. Atau enggak anakmu rusak gitu aja. Kalau kalian enggak sungguh-sungguh bertobat, anakmu rusak. Kenapa? Karena apa yang kita tuai, apa yang kita tabur, pasti kita petik. Tuai hasilnya, pasti. Mungkin hasilnya enggak kita tuai sekarang, tapi hasilnya bisa kita tuai belakangan. Lihat, perhatiin baik-baik. Omri sudah jahat, Ahab jauh lebih jahat lagi. Ayat 30. Nih, ayat 30 ya. Baca. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang Lebih mendahulunya. lagi dari semua orang yang mendahuluinya. 31. 1 Raja-Raja 16 ayat 31. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Isabel, anak Etbal, raja orang Sidon, menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Ini luar biasa. Kenapa dia mengambil istri Isabel, itu menjadikan dia lebih jahat dari sebelumnya. Perhatiin baik-baik. Di situ dibilang, dia tidak cukup melakukan dosa-dosa Yerobeam. Bahkan dia mengambil Isabel, anak Etbaal, raja Sidon, menjadi istrinya. Itu ditekanin di situ. Kenapa? Karena lewat Isabel, dia melakukan lebih jahat lagi dari sebelumnya. Apa yang saudara bisa lihat di sini? Ternyata pengaruh perempuan itu luar biasa.
Betul? Betul nggak? Bilang, pengaruh perempuan luar biasa. Iya betul. Lihat, lihat ya. Betapa kuatnya. Betapa kuatnya Simpson. Simpson kuat gak? Kuat gak? Kalahnya sama siapa? Sama Delila, bukan. Sama cinta. Betapa hebatnya kekuatan cinta. Oke. Ardi, saya ngomong di rumah kamu ya, saya bilang apa? Kita jatuh cinta sama Tuhan atau jatuh dosa? Karena kalau kita nggak jatuh cinta sama Tuhan, pasti kita jatuh dosa. Kalau kita jatuh cinta sama Tuhan, kita nggak mau jatuh dosa. Kuncinya di situ. Jatuh cinta atau jatuh dosa? Bilang, jatuh cinta atau jatuh dosa? Kalau jatuh cinta sama Isabel, jatuh dosa. Kalau jatuh cinta sama Tuhan, jadi kudus. Itu kuncinya. Oke? Jadi, maaf ya, orang yang tidak mencintai Tuhan, pasti dia jatuh dosa. Dan orang yang jatuh dosa, pasti dia mencintai dirinya lebih dari Tuhan. Saya ulang, orang yang jatuh dosa, pasti mencintai dirinya lebih dari Tuhan. Amin. Omri sudah jahat di ayat 25. Tapi dilakukan Ahab lebih jahat lagi. Ayat 31 udah 32. 1 Raja-Raja 16 ayat 32. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. 33. 1 Raja-Raja 16 ayat 33. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyerah dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Lihat di ayat 33 sama di ayat 30 ada yang sama gak perkataan? Coba lihat 30 diulang lagi. Dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih dari semua orang yang mendahuluinya. Sekarang ayat 33 diulang sekali lagi, lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Jadi puncak kejahatan itu ada di Ahab. Kenapa Ahab? Apakah dia kejam? Kejam gak Ahab? Dia bunuh-bunuhin orang gak? Dia bunuhin orang gak? Ayo, ada yang tahu gak? Nabot? Dia gak bunuh Nabot. Yang bunuh Nabot Isabel. Kejahatan dia karena dia menyembah berhala. Tapi kejahatan luar biasanya karena dia mengambil istri yang tidak dari Tuhan. Saya selalu bilang sama yang belum kawin nih, sekalian harus cari pasangan yang seiman, oke. Tapi juga sepadan. Kalau seiman gak sepadan, pelayanan pincang, timpang. Cari pasangan ada dua, seiman, sepadan. Kalau seiman tidak sepadan, suatu hari pasti ada masalah. Tapi kalau seiman dan sepadan, suatu hari pasti luar biasa hasil. Amin. Tapi kalau sudah terlanjur, butuh lipat tangan, tutup mata, doa. Oke, sampai sini ngerti? Butuh ketulusan kita, butuh pengorbanan kita. Ahab sesatkan Israel dan buat Israel menyembah berhala. Di zaman Ahab, Israel sungguh-sungguh sudah melupakan firman Allah dan hidup di luar takut akan Allah.
Saya ulang sekali lagi. Di zaman Ahab, Israel sungguh-sungguh sudah lupakan firman Allah dan hidup di luar takut akan Allah. Coba lihat ya, Yosua 6 ayat 26. Yosua 6 ayat 26. Nanti saudara lihat ya, nanti saudara lihat. Ini saya mau kasih pertanyaan lagi. Ya, Yosua 6 ayat 26. Yosua 6 ayat 26. Pada waktu itu bersumpahlah Yosua, katanya, terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko itu. Dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung, ia akan meletakkan dasar kota itu. Dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbangnya. Oke, simak. Siapapun yang membangun kota Yeriko kembali, kalau dia bangun temboknya, anak sulungnya mati. Itu ikatan perjanjian antara Israel dengan Allah. Kalau orang Israel siapapun yang bangun tembok Yeriko, anak sulungnya mati. Siapapun orang Israel yang membangun pagarnya, anak bungsunya mati. Saya tanya, mereka tahu gak sih sebenarnya hal-hal begini? Tahu gak? Tahu. Tapi mereka sudah abaikan semuanya. Sekarang lihat. 1 Raja-Raja 16 ayatnya 34. Satu Raja-Raja 15 ayat 34. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. 16 AA. Oke. 1 Raja-Raja 16 ayat 34. Pada zamannya itu Hiel orang Betel membangun kembali Yeriko dengan membayarkan nyawa Abiram. Dia anaknya bayar yang nyawa sulung. Abiram. Hiel ini orang kaya. Orang yang berduit, punya fasilitas. Di zaman Ahab dia hidup, dia bangun lagi Yeriko. Terus Ia meletakkan dasar kota itu dan dengan membayarkan nyawa Segub, anaknya yang bungsu. dibayar pakai nyawa Abiram, anaknya yang sulung, dan Segub, anaknya yang bungsu. Tapi dia tidak pusing. Mereka semua tahu kalau ini adalah perjanjian antara Israel dengan Allah. Tapi mereka nggak peduli. Mereka bangun kembali Yeriko. Terus Ia memasang pintu gerbangnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Yosua bin Nun. jadi di zaman Ahab ini Israel sudah sungguh-sungguh melupakan firman Allah. Hidup di luar takut akan Allah. Udah benar-benar kebablasan. Semua dosa, simak ya. Semua dosa pasti ada buahnya. Pasti ada buahnya, nggak mungkin nggak. Pasti ada buahnya. Jadi saya bilang, tidak ada tempat aman di dalam dosa. Saya ulang, semua dosa pasti ada buahnya. Saya bilang sama saudara ya, simak ya, tidak ada tempat aman di dalam dosa. Bilang, tidak ada tempat aman di dalam dosa. Kalau mau aman, bertobat. Selesai. Kalau mau aman, bertobat. Tujuan Yosua berkata tidak boleh membangun kembali tembok Yeriko itu sebagai suatu peringatan untuk kita tidak ikut kembali dalam dosa-dosa Yeriko. Jadi Yosua bilang, apapun yang sudah dirobohkan Tuhan, jangan pernah dibangun lagi. Apapun yang sudah diruntuhkan, semua dosa-dosa yang Tuhan sudah bikin kita lepas, tolong jangan balik ke sana. Saya bilang, tolong jangan balik ke sana. Kenapa? Pasti ada buahnya. Bisa dipetik gak di sini? Bisa mengerti gak? Semua dosa itu pasti ada buahnya. Kita udah tahu firman, kita abaikan demi daging kita. Apa yang terjadi? Abiram mati,
Segup mati. Israel gak pusing dengan kebenaran. Firman ini menegaskan kepada kita sebagai peringatan supaya kita tidak membangun lagi dosa. Tidak menghidupkan lagi dosa. Caranya gimana? Dekatlah sama Tuhan. Sekali lagi saya bilang, jatuh cinta sama Tuhan atau jatuh dosa. Kalau saudara gak pernah jatuh cinta sama Tuhan, saudara pasti jatuh terus di dalam dosa. Lihat ujungnya. Pasti ada buahnya. Seperti apa sih buahnya? Salah satunya itu sakit penyakit, itu sebagai satu peringatan. Sakit penyakit itu sebagai satu peringatan. Jangan bangun kembali dosa. Pasti makan korban. Gak mungkin dosa itu gak makan korban. Dosa pasti makan korban. Jangan bangun lagi dosa. Karena dosa pasti makan korban. Kalau gimana Pak, saya bersalah. Beresin buru-buru, jangan dinikmatin. Saya bilang sama saudara, dosa bukan untuk dinikmati. Dosa untuk diberesin, diselesain. Oleh apa? Oleh kasih karunia Allah. Tuhan membereskan dosa lewat kasih karunia-Nya. Bahayanya apa? Ketika kita dosa, kita terhakimi. Kita gak mau datang ke Tuhan. Itu lebih bahaya lagi. Iblis membuat kita terdakwa. Iblis membuat saudara dan saya terdakwa ketika berbuat dosa. Apa yang terjadi? Supaya saudara tidak datang ke Tuhan. Begitu saudara tidak datang ke Tuhan, iblis mau menuai buah dari dosa itu. Saya bilang, ketika saudara tidak datang ke Tuhan, sebenarnya iblis yang membuat itu dan membuat saudara menuai buah dari semua dosa-dosa yang kita buat. Firman ini menegaskan kepada kita, siapapun yang bangun kembali Yeriko, pasti hidup di bawah tekanan kutuk. Saya bilang, siapapun yang bangun kembali Yeriko, pasti hidup di bawah tekanan kutuk. Sebelum Ahab, Israel takut. Tapi saat Ahab jadi raja, orang Israel mulai abaikan sumpah dan janji-janji mereka kepada Tuhan. Coba bagaimana dengan kita? Kita sering berjanji sama Tuhan. Tuhan, saya mau hidup suci, mau hidup benar, mau hidup kudus. Ya, apa yang terjadi? Kita jatuh lagi. Saya bilang, kalau saudara sampai jatuh, datang ke Tuhan. Beresin. Bukan dialemin. Dosa bukan untuk dialemin. Dosa itu untuk diberesin. Bukan untuk dikelonin. Bukan untuk dialemin. Tapi untuk diberesin. Israel telah sepenuhnya kehilangan rasa takut akan Tuhan. Mereka memandang rendah sumpah. Lihat ya, tambah saudara jauh dari Tuhan, saudara tambah pandang rendah Tuhan. Tambah pandang rendah sumpah atau janji kita kepada Tuhan. Tambah kita jauh, tambah kita pandang rendah janji-janji kita sama Tuhan. Orang tidak lagi takut sama kutuk. Apa yang diingininya dibuatnya. Ini ciri orang yang telah tinggalin Allah. Abiram mati, Segup mati. Peristiwa ini memproyeksikan kerohanian Israel zaman Ahab. Sikap bangsa itu mencerminkan siapa pemimpinnya. Kalau pemimpinnya baik-baik, bangsanya juga baik-baik. Saudara perhatiin di zaman Israel. Asa melakukan apa di zaman Yehuda? Asa melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan? Itu dirobohin semua tempat-tempat berhala. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Semua orang Yehuda tidak ada yang menyembah berhala. Makanya Tuhan memuji Asa, seorang raja
yang hatinya lurus. Lihat ya, begitu zaman Ahab, Israel kacau balau, rusak total. Kesalahan terbesar Ahab yaitu nikahi Isabel, anak Etbal, Raja Sidon. Simak ya, Ahab dikontrol untuk terus sakitin hati Allah. Dikontrol untuk sakitin hati Allah. Saya bilang, mau laki kayak mau perempuan kayak, kadang kita bisa ngontrol orang untuk nyakitin hati Allah. Saya bilang ya, roh Isabel ini salah satu bentuk roh Isabel. Roh kendali. Roh kendali. Membuat orang lain jatuh atau membuat orang lain terikat. Itu roh kendali. Isabel memakai apa? Memakai cinta sebagai pegangannya. Dia pakai cinta supaya Ahab loyo. Nggak berkutik di hadapan dia. Simpson dikalahkan sama Delilah pakai cinta. Lihat berapa banyak laki-laki yang dikontrol sama perempuan karena cinta. Berapa banyak perempuan begitu takut sama suami gara-gara cinta. Sampai gak berani ke gereja. Saya gak berani ke gereja. Kenapa? Suamiku lebih galak dari pitbull. Saya gak berani ke gereja. Saya gak berani ke gereja. Karena cewekku galak banget. Kalau udah marah, 3 hari gak kelar. 3 hari gak kelar. 3 hari Tuhan udah bangkit, dia belum kelar marah. Waduh Pak, kalau udah ngambek, susah dieminnya. Ini namanya kekuatan cinta. Saya pernah ngomong sama saudara ya. Ya, too much love will kill you. Betul gak? Kagak ngerti? Terlalu mencintai akan membunuhmu. Ya, kalau kita terlalu mencintai seseorang, itu akan bunuh rohani kita. Kalau kita terlalu mencintai Tuhan, kita siap mati buat Tuhan. Tapi kalau kita mencintai manusia lebih dari Tuhan, ya, kita siap mati buat dia, tapi enggak buat Tuhan. Oke? Secinta-cintanya kita sama manusia, harus jauh di bawah cinta kita sama Tuhan. Amin. Bilang, saya lebih mencintai Tuhan dari siapapun yang saya lihat. Amin. Puji Tuhan. Ya, kadang mempraktekannya susahnya minta ampun. Ini kalau ada roh kendali, waduh susah loh. Susah. Saya pernah khotbahin roh Isabel. Betul ya? Roh Isabel, saya pernah khotbahin berapa seri waktu itu roh Isabel, tentang Isabel. Karakter-karakter orang pengendali. Saya nggak bilang perempuan, tapi laki-laki pun bisa punya roh Isabel. Apa yang dia mau harus turut. Apa yang dia mau harus turut. Kalau nggak nurut ngambek. Ya, itu ciri khas orang-orang yang masih rohaninya masih cetek. Oke, saya nggak bahas Isabel. Nanti pegel kupingnya. Oke, kita terusin. Hal ini menyiratkan kepada kita, orang yang tidak mau berubah, malah bergaul dengan orang-orang yang lebih jahat dari dia. Ahab mengawini Isabel, ini tanda dia tidak mau berubah, malah dia bergaul dengan orang yang lebih jahat dari dia. Berapa banyak dari kita
nggak pusing dengan yang namanya pergaulan. Betul nggak? Nggak pusing dengan yang namanya pergaulan. Ya saya kan ini zamannya sosialita Pak. Kalau saya tidak bersosialita, saya bukan makhluk sosial. Lihat ya, zaman sekarang. Nggak ada Alkitab, nggak apa-apa. Nggak ada kuota. Waduh, panas luar biasa. Nggak ada kuota. Wah, hidupku rasa tersiksa. Tanpa disadari, kita terikat dengan segala sesuatu pergaulan orang-orang dunia. Bagaimana dengan kita? Jika kita sudah jahat, cari pergaulan orang-orang dunia, pasti kita akan jadi lebih jahat. Ya, pergaulan menentukan masa depan kita. Saya ulang sekali lagi, pergaulan menentukan masa depan kita. Di mana kita duduk, itu menentukan destiny kita. Saya ulang sekali lagi, di mana saudara duduk, itu menentukan destiny-mu. Kemana engkau akan pergi. Engkau duduk dengan orang-orang fasik, destiny-mu ke neraka. Engkau duduk bersama dengan orang-orang benar, bergaul dalam kebenaran, engkau destiny-mu ke surga. Di mana engkau duduk, di situ menentukan destiny-mu. Cari pergaulan yang benar. Jangan seperti Ahab yang sudah jahat, dia tambah jahat lagi dengan mengawini Isabel. Membuat dia terjerumus dalam dosa yang jauh lebih dalam dari pendahulunya. Lihat ya, dia tidak jatuh cinta pada Allah. Dia malah jatuh cinta pada dosa. Ahab bukannya jatuh cinta pada Allah, dia malah jatuh cinta pada dosa. Kita lebih takut kehilangan sahabat. Kita lebih takut kehilangan orang-orang di sekitar kita. Kita lebih takut kehilangan keluarga. Kita lebih takut kehilangan nama baik. Kita lebih takut kehilangan kesenangan daripada kehilangan Tuhan. Mulai hari ini, bilang sama diri kita, saya mencintai Tuhan lebih dari apapun. Saya gak pusing dengan apa-apa. Yang saya pusing, gimana caranya saya mendapatkan cinta Tuhan. Oke lah, saya bersaksi tadi pagi. Tadi saya gak mau ngomong, tapi udahlah. Tadi pagi, saya lagi doa. Saya lagi masuk di dalam doa, pujian penyembahan, di kamar. Saya yakin itu bukan penglihatan, seperti penglihatan tapi jelasnya luar biasa. Jelasnya luar biasa. Saya diperhadapkan pada satu jalan putih. Putih mengkilap jalannya. Itu tembok itu tingginya luar biasa. Tembok itu tingginya luar biasa. Tinggi sekali. Saya nggak bisa ngomong tingginya seberapa, tapi tingginya banget. Dan tembok itu besar sekali. Tebelnya, mungkin tebelnya ada kali segini nih. Seruangan ini itu tebelnya. Ketebalan tembok itu tebal banget. Tiba-tiba saya berdiri di depan pintu gerbang itu. Pintu gerbang itu bukanya ke dalam, begitu. Biasa pintu gerbang kan bukanya keluar gini kan. Ini bukanya ke dalam. Begitu terbuka pintu gerbangnya. Pintu gerbangnya padahal tembus, kelihatan, bisa lihat. Tapi kita kenapa nggak bisa lihat ke dalam? Pintu gerbangnya itu sebenarnya bisa nembus untuk melihat. Tapi kenapa saya nggak bisa melihat ke dalam? Nggak ngerti. Ada sesuatu hal yang adikodrati yang menghalangi saya untuk melihat dalamnya seperti apa. Tiba-tiba pintu ini terbuka. Bukanya ke dalam.
Saya spontan, saya langsung bertanya, Tuhan, kenapa bukanya ke dalam bukan keluar? Tuhan bilang, kalau buka ke dalam, aku mempersilahkan orang masuk. Begitu gerbang ini terbuka, itu cahaya dari dalam, itu langsung seperti kilat ke depan, jas, seperti kilat. Kalau cahaya kan kalau terbuka kan begini, pintu gerbang terbuka gini, cahayanya sedikit-sedikit. Tapi ini enggak. Begitu terbuka, langsung seperti cahaya yang menyambar. Baru saya mau masuk, tiba-tiba Tuhan bilang, kembali. Kalau saya masuk, mungkin saya udah gak ada di sini hari ini. Waktu saya mau nginjekin kaki, mau masuk, Tuhan bilang, kembali. Itu suara jelas sekali Tuhan bilang, kembali. Mungkin kalau saya nginjekin kaki begini, masuk ke dalam, mungkin Karen sudah jadi janda dia. Tapi Tuhan bilang, jelas Tuhan bilang, kembali. Pek, saya balik lagi. Lah, gue di kamar lagi. Pakai daster lagi. Pakai baju tidur. Jangan duduk di bulan pencemooh. Ini seneng banget tuh. Itu benar loh. Satu tempat di mana damainya itu luar biasa. Tempat itu bagusnya luar biasa. Terangnya luar biasa. Indahnya itu nggak bisa dibilang. Saya cuma bilang, mau masuk gak kita ke sana? Mau masuk gak kita ke sana? Kalau saudara mau masuk ke sana, harus ada yang saudara tanggalin di dunia. Saya bilang sekali lagi, kalau saudara mau masuk ke sana, ada sesuatu yang harus kita tanggalin di dunia ini. Baru bisa masuk ke sana. Oke? Ahab tidak jatuh cinta pada Allah, malah dia jatuh cinta pada dosa. Kita lebih takut kehilangan sahabat daripada kehilangan Tuhan. Kita lebih takut kehilangan keluarga daripada Tuhan. Kita takut kehilangan kesenangan daripada Tuhan. Ingat ya, orang yang jatuh cinta pada dirinya tidak bisa berkata tidak pada dosa. Orang yang jatuh cinta pada dirinya sendiri tidak bakal bisa berkata tidak pada dosa. Pasti bilang iya. Sekarang tadi saya tanya, Ahab membunuh ya? Tidak, dia cuma pelin-pelan aja. Coba kita lihat sama-sama. 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 4. Ini tadi media bilang Nabot. Oke. 1 Raja-Raja 21 ayat 1. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot orang Yizreel mempunyai kebun anggur di Yizreel, di samping istana Ahab, Raja Samaria. Terus 1 Raja-Raja 21 ayat 2. Berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya kujadikan kebun sayur. lihat, Sebab kebun anggur mau dijadiin kebun sayur. Terus sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. ya, terus ayat 3. 1 Raja-Raja 21 Saya minta saudara ayat 3. perhatiin ya. Ada sesuatu yang saudara harus pelajari di sini, ada sesuatu yang bisa kita petik di sini. Terus Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. ayat 4. 1 Raja-Raja 21 ayat 4. Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya
dengan kesal hati dan gusar karena Dengan perkataan kesal hati dan gusar. Bahasa Inggrisnya dia muram dan marah. Terus karena perkataan yang dikatakan Nabot, orang Israel itu kepadanya, tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. lihat. Ada yang bisa jawab kenapa Nabot nggak mau tukar? Hah? Kenapa? Taat. Karena dia itu adalah milik pusaka. Oke, sekarang kebun anggur itu melambangkan apa? Betul. Sukacita dari Tuhan. Ahab bilang apa? Tuker ya kebun anggurnya sama kebun sayur. Aku mau gantiin kebun sayur, aku kasih yang lebih baik lagi. Dunia hari ini menawarkan kita dosa yang kelihatannya jauh lebih indah dari surga. Pertanyaan saya sekarang, terima atau enggak? Berapa banyak dari kita lebih menerima yang dari dunia? Kita cari sukacita dunia. Cari sukacita dunia. Nggak pusing dengan yang namanya Tuhan. Yang penting gua dapetin sukacita selama di dunia, nanti gua mati masuk surga. Enak buaya. Nggak bisa gitu. Kita nggak mau ninggalin kebiasaan-kebiasaan lama kita. Kita pikir kebiasaan lama kita itu kesenangan kita. Tahu nggak saudara, kebiasaan-kebiasaan lama itu adalah tawaran iblis untuk menukar sukacita yang dari Tuhan. Kita habisin hidup kita dengan kesenangan-kesenangan kita. Apa sih yang saudara suka? Apa yang saudara suka? Game. Saudara tuker Tuhan sama game. Saudara suka apa? Pornografi. Saudara tuker Tuhan sama pornografi. Saudara suka apa? Saudara suka nikotin. Saudara tuker Tuhan sama nikotin. Saya bilang, betapa jahatnya kita. Kita tukar kesenangan-kesenangan kita, dosa-dosa kita, rasa kecewa kita dengan keadaan, kita tukar itu sama Tuhan. Dan kita abaikan Tuhan. Saya bilang betapa jahatnya kita. Lihat apa yang dilakukan Nabot. Nabot bilang apa? Enggak akan aku tukar. Berani gak saudara ketika ditawarin dosa, saudara bilang enggak akan gue tukar sama Tuhan. Berani gak saudara? Saudara bisa bangga luar biasa baca si Yusuf. Yusuf digoda sama Potifar. Potifar tante-tante pak, jelek. Tante Potifar, siapa bilang? Potifar itu ratu kecantikan di Mesir. Ratu kecantikan di Mesir. Dan dia bisa bilang enggak sama Potifar. Kenapa? Karena dia dapat sukacita dari Tuhan. Berapa banyak dari kita lebih memilih sukacita dunia daripada Tuhan? Saya bilang betapa jahatnya kita tanpa kita sadar. Saya bilang kalau saudara gak pernah jatuh cinta sama Tuhan, saudara pasti anggap enteng dosa. Kalau saudara gak pernah jatuh cinta sama Tuhan, pasti saudara anggap enteng dosa. Nabot menghargai apa yang Tuhan telah beri. Bagaimana dengan saudara dan saya? Tuhan telah memberi kasih karunia-Nya. Tuhan beri darahnya. Darahnya. Hidupnya. Dia kasih buat saudara. Bagaimana kita menghargainya? Dia korbanin dirinya di atas kayu salib. Bagaimana saudara menghargai korban Yesus di atas kayu salib? Kebun anggur itu tanda sukacita Tuhan.
Sukacita surga jangan diganti dengan sukacita dunia. Sekali lagi, sukacita surga jangan pernah ditukar dengan sukacita dunia. Enggak sebanding. Enggak sebanding, benar. Tapi Pak, saya menderita di dunia. Lebih baik kita menderita 70-80 tahun daripada kita menderita selama-lamanya. Bolehlah Pak sedikit dapat sukacita. Sedikit aja saya jual tanahnya. Saya tukar sama sedikit tanahnya dari Ahab. Boleh nggak? Sedikit aja saya cicipin dunia. Nggak bisa. Gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Gara-gara sedikit lagi rusak seluruh adonan. Tuhan lagi bikin adonan ini untuk bikin kue. Gara-gara kotoran sedikit, gara-gara nila setitik, gara-gara ragi sedikit, adonan rusak semua. Pembentukan Tuhan, Tuhan lagi bentuk saudara, gara-gara saudara membiarkan ragi sedikit. Gak bisa jadi roti yang bagus. Siapa di sini suka bikin roti? Tukang kue, Rita. Mariani. Bikin donat ya. Yuni. Ya Yuni aja deh. Yun, kalau bikin kue ada masuk, misalnya masuk tinta. Kamu lagi bikin bolu misalnya, kemasukan tinta, setitik aja. Kamu jual gak? Enggak ya. Tiba-tiba bolu kamu warnanya merah karena ada tinta. Begitu kamu bikin, gimana nih adonan nih? Jadi nggak? Buang ya. Kenapa? Pasti dilihat aneh, rasanya juga aneh, mungkin tidak akan sehat. Saya bilang sama saudara, ini buat kita semua ya, Biarkanlah nila setitik. Maka Tuhan gak bakal bisa bentuk adonan kita jadi indah. Tapi izinkan, buang semua ragi itu di dalam kita, supaya adonannya bisa jadi bagus. Jangan tukar sukacita surga dengan sukacita dunia. Enggak sebanding, enggak sepadan. Bilangan 36 ayat 7. Bilangan 36 ayat 7, sebab milik pusaka orang Israel tidak boleh beralih dari suku ke suku, tetapi orang Israel haruslah masing-masing memegang milik pusaka suku nenek moyangnya. Lihat, nggak boleh apa yang sudah diberi sama Tuhan, itu harus dihargai. Sekali lagi, apa yang Tuhan telah beri harus dihargai. Amin. Tuhan telah memberi darahnya, dirinya kepada kita. Hargai itu. Ahab tidak pakai kuasa untuk rebut kebun anggur Nabot. Dia hanya muram dan marah. Sekali lagi saya bilang, Ahab tidak membunuh Nabot, tapi Isabel yang membunuh Nabot dengan memakai kuasa dari Ahab. 1 Raja-Raja 21 ayat 5 sampai dengan 13. 1 Raja-Raja 21 ayat 5. Lalu datanglah Isabel, istrinya, dan berkata kepadanya, apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan? Nah, kenapa sih kamu kesal? Kamu kok gak mau makan? Terus? 1 Raja-Raja 21 ayat 6. Lalu jawabnya kepadanya, sebab aku telah berkata kepada Nabot orang Israel itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya. Tetapi sahutnya, tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu. Ayat 7.
Lihat ya. 1 Raja-Raja 21 ayat 7, kata Isabel istrinya kepadanya, bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot, orang Israel itu. Lihat, aku yang kasih. Terus ayat 8. 1 Raja-Raja 21 ayat 8, kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, Siapa yang nulis surat? Isabel. Terus mematraikannya dengan matrai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam kepada siapa? Tua-tua dan pemuka yang diam. sekota dengan Nabot. Iya. Lihat, ini keturunan yang sudah rusak. Kenapa saya bilang gitu? Lihat, tua-tuanya, orang-orang yang dikatakan berhikmat, nggak bisa bikin apa-apa, ikut arusnya Isabel. Betapa kontrolnya dia. Terus, lihat, mereka harusnya tahu kebenaran orang tua-tua ini, pemuka-pemuka kota itu. Mereka seharusnya tahu-tahu kebenaran. Tapi mereka nggak bisa ngelawan Isabel. Mereka malah ikut dalam kejahatan Isabel. Terus, 1 Raja-Raja 21 ayat 9, dalam surat itu ditulisnya demikian, maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. terus, 1 Raja-Raja 21 ayat 10, suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia difitnah. Nabot difitnah. Terus, dengan mengatakan, engkau telah mengutuk Allah dan Raja. Sesudah itu bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati. lihat, mengutuk Allah dan Raja. Allahnya itu huruf besar. Lihat, huruf besar. Benar nggak? Ini berarti Allah yang benar. Berarti tua-tua ini sebenarnya mereka tahu. Betul nggak? Tapi apa yang dibikin mereka? Mereka menjadi saksi dusta atas kejahatan Isabel. Terus lanjutkan. 1 Raja-Raja 21 ayat 11, orang-orang sekotanya, yakni tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di kotanya itu, melakukan seperti yang diperintahkan Isabel kepada mereka, seperti yang tertulis dalam surat yang dikirimkannya kepada mereka. Lihat ya, tua-tua benar-benar sudah tinggalin Allah. Mereka takut sama Isabel, berkomplot, berkonspirasi untuk ngancurin Nabot. Terus lanjutkan. 1 Raja-Raja 21 ayat 12, mereka memaklumkan puasa dan menyuruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Iya, 13. 1 Raja-Raja 21 ayat 13, kemudian datanglah 2 orang, yakni orang-orang dursila itu, lalu duduk menghadapi Nabot. Orang-orang dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat, katanya, Nabot telah mengutuk Allah dan Raja. Sesudah itu mereka membawa dia keluar kota, lalu melempari dia dengan batu sampai mati. Iya. Ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Cerita ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Bisa nggak Bella kasih satu contoh? Oh, dia baru dari luar. Vera, bisa kasih contoh nggak? Sering terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Kenapa? Satu, kita bergosip. Betul nggak? Gosip itu salah satu bentuk saksi dusta. Gosip untuk apa? Untuk menjatuhkan orang di sekitar kita. Itu gosip. Semakin digosok, semakin sip. Tambah dibumbui, tambah nikmat rasanya. Lihat, ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Tanpa kita sadari, kita sering berkonspirasi dengan dosa.
Sering terjadi kita berkonspirasi dengan dosa. Ahab tidak suka dengan kebenaran. Tapi luar biasanya, dia membiarkan orang lain untuk melakukan dosa demi kepentingannya. Kita biarkan orang berbuat dosa, yang penting gue bisa senang. Gue gak pusing orang lain bikin dosa, yang penting gue senang. Kita sering berkonspirasi seperti ini. Gue gak pusing dengan perasaan orang, yang penting gue bisa gosip dan gue senang. Gue gak pusing dengan apapun, yang penting gue suka, gue senang. Waduh, ini luar biasa loh. Ini konspirasi seperti ini sering terjadi dalam hidup kita. Banyak orang Kristen itu seperti Ahab. Sepertinya tidak jelas-jelas dia melakukan pembunuhan. Dia tidak jelas-jelas melakukan sesuatu yang jahat. Dia merasa dirinya baik-baik saja, tapi ngejelekin orang lain. Menghasut, gosip, fitnah. Demi kepentingannya. Dia tidak lain daripada Ahab. Dia gak lain dari Ahab. Dan dia juga gak beda jauh sama Isabel. Demi kepentingan gue protek ini orang. Gue bikin dia tunduk sama gue. Tujuannya apa? Demi kenikmatan gue. Saya bilang, jahat kita. Kita gak lebih jahat, gak lebih baik dari Isabel. Kita gak lebih baik juga dari Ahab. Bahaya luar biasa. Saya cuma bilang kalau saudara dengar firman hari ini, ayo sama-sama kita berubah. Sama-sama kita bertobat. Jangan terus merasa diri kita benar. Orang lain salah. Saya pernah bilang sama saudara, satu orang bersalah, ampuni. Kalau semua orang salah, kita yang bertobat. Si ini salah, si ini salah, si ini salah, si ini salah, si ini salah. Berarti mata lu yang salah. Kita yang berubah. Oke? Kalau satu orang bersalah, beresin, ampunin. Kalau semua salah, udah deh. Berarti kita yang salah luar biasa. Oke, 1 Raja-Raja 21 ayat 15 sampai 19. 1 Raja-Raja 21 ayat 15. Segera sesudah Isabel Saya bilang ya, mendengar, Ahab itu seperti anak kecil. Kalau ingin, harus diturutin. Kalau keinginannya nggak diturutin, mukanya panjang, muram, kecewa, malas doa, malas pelayanan, dan lain-lain. Coba lihat, kalau saudara lagi punya keinginan, saudara nggak diturutin, cemberut, manyun, kenapa mukamu muram? Saya bilang, kita nggak beda sama Ahab. Kenapa? Karena kita punya keinginan yang tidak kita dituruti. Kita nggak beda sama Ahab dan kita nggak beda sama Isabel. Ayat 15. 1 Raja-Raja 21 ayat 15. Segera sesudah Isabel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati, berkatalah Isabel kepada Ahab, bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot orang Yizreel itu menjadi milikmu, karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang, sudah tidak hidup lagi, ia sudah mati. Ya, gak pusing dengan orang lain, yang penting keinginan kita harus jadi. Terus 16, gak pusing dengan dosa, gak pusing dengan kebenaran. Yang kita pusingkan adalah keinginan gue harus dilakuin. Terus 16. 1 Raja-Raja 21 ayat 16.
Segera sesudah Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot, orang Israel itu, untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. 17. 1 Raja-Raja 21 ayat 17. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu, bunyinya, 18. bangunlah, pergilah menemui Ahab, raja Israel yang di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. 19. Katakanlah kepadanya demikian, beginilah firman Tuhan, engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakanlah pula kepadanya, beginilah firman Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu. Ya. Ini Elia. Ini seorang nabi yang paling dibenci Ahab. Apalagi Isabel, benci banget sama Elia. Kenapa? Ngomongnya negatif mulu. Lihat ya. Berapa banyak dari kita begitu ditegur, tersinggung. Ditegur, marah. Dikasih firman, tersinggung, marah. Bilang menghakimi segala macam. Lihat, kita nggak beda sama si Ahab. Firman itu pedang. Pedang pasti sakit. Pasti. Kalau pedang nggak sakit, itu pedang mainan namanya. Oke. Elia menegur Ahab. Hidup Ahab ditegur positif oleh Elia, tapi dihasut negatif oleh Isabel. Jadi, ini Ahab. Ada dua pihak di sini. Satu Isabel yang menghasut negatif, satu lagi Elia yang menegur positif. Ini melambangkan apa? Bu Ida, melambangkan apa, Bu? Nggak tahu? Bu Yeti? Nggak tahu? Pak Efrem? Nggak tahu? Fran? Nggak tahu? Ardi? Nggak tahu? Aduh, semua nggak tahu. Ini melambangkan manusia daging sama roh. Lihat, ini melambangkan manusia daging sama roh. Daging tarik kita. Elia itu manusia roh. Tegur kita. Dan luar biasanya, Ahab menganggap Elia sebagai musuhnya. Coba lihat di ayat 20. 1 Raja-Raja 21 ayat 20. Kata Ahab kepada Elia apa? Sekarang engkau mendapat aku, hai musuhku. Hai musuhku. Kita seringkali menganggap kebenaran itu sebagai penjajah kita. Kita seringkali menganggap kebenaran itu sebagai penghalang kenikmatan kita. Kebenaran itu sebagai suatu penghalang supaya kita mendapatkan kesukaan kita. Kisah tiga sosok ini, Ahab, Isabel, dan Elia. Ini melambangkan, Ahab melambangkan kita manusia. Isabel melambangkan manusia daging. Elia melambangkan manusia roh. Condong kemana kita? Lihat Ahab menganggap Elia sebagai musuhnya. Ditegur Ahab positif, tapi dihasut negatif. Pertentangan antara daging dan roh. Saya berharap kita gak seperti Ahab yang lebih senang Isabel, lebih senang dihasut sama dosa. Kebenaran itu adalah musuh dari dosa, dan kebenaran adalah penghalang kesenangan. Lihat ayat 21, 24 sampai 24. Habis ditegur, apa yang terjadi pada Ahab? Saya cuma bilang, saudara, di sini saudara bisa lihat
Kita semua menyembah Allah yang begitu mengasihi kita. Allah yang begitu baik dan dia tidak mau kita terhilang. Dia tunggu saudara dan saya sampai bertobat. Dia tunggu kita sampai kita melepaskan apa yang bukan milik kita. Terus? 1 Raja-Raja 21 ayat 21. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Lihat, serem gak? Kalau saudara ditegur seperti ini, saudara berubah gak? Wih, jangan sampai ditegur ini baru berubah. Saya cuma bilang sama saudara ya, minggu kemarin ingat mau jadi arloji otomatis atau arloji baterai. Kalau otomatis digoncang dulu baru jalan. Kalau baterai biarkan dari dalam kita itu menggerakkan kita. Mau jadi seperti apa? Arloji otomatis atau arloji baterai? Kalau mau jadi arloji baterai, biarkan baterai itu tetap menyala dan menggerakkan semua yang ada di dalam, yang dari dalam kita. Terus 1 Raja-Raja 21 aduh, ayat udah 22. hampir 1,5 jam nih, sorry ya. Terus lanjut ya. Gimana kalau sampai jam 8? Siapa takut? Puji Tuhan. Terus lanjut. Dan aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan seperti keluarga Baesa bin Ahia. Oleh karena engkau menimbulkan sakit hatiku. Kamu menimbulkan sakit hatiku. Ini perkataan Tuhan. Bisa bayangin ketika saudara berdosa dan saudara diemin dosa itu. Diemin aja. Tuhan bilang apa? Kamu sedang menimbulkan sakit hatiku. Waduh, terus. Dan oleh karena engkau mengakibatkan orang Israel berbuat dosa. Iya. Kamu biarin orang-orang di sekitarmu berbuat dosa. Kamu diemin aja semua orang-orang di sekitarmu berbuat dosa. Terus. 1 Raja-Raja 21 ayat 23. Juga mengenai Isabel, Tuhan telah berfirman, anjing akan memakan Isabel di tembok luar Israel. Iya. Dia akan dimakan oleh anjing. Terus ayat 24 jadi dog food. Isabel jadi dog food. Terus 1 Raja-Raja 21 ayat 24. Siapa dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara. aduh, ini serem luar biasa. Apa yang dilakukan Ahab ayat 27 sampai 29? 1 Raja-Raja 21 ayat 27. Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lamban. Terus 20. 1 Raja-Raja 21 ayat 28. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu. 29. 1 Raja-Raja 21 ayat 29. Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Aduh, Ahab bertobat. Terus Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya, aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya. aduh, saya bilang sama saudara ya, kita bersyukur punya Allah yang seperti ini. Ketika saudara bertobat, Tuhan gak ambil pusing sama dosamu. Yang Tuhan mau apa? Perubahanmu, itu aja. Tapi sayang, Ahab tidak memanfaatkan pertobatan ini. Ahab tidak memanfaatkan kasih karunia Tuhan. Dia jatuh lagi dalam dosa yang lebih parah lagi. Dia terus biarkan hidupnya dalam dosa. Kenapa? Karena di sampingnya masih ada manusia daging, Isabel. Daging tidak dibantai, daging membantai. Saya bilang, daging tidak kau bantai, daging akan membantai. Kalau daging
dibantai hari ini, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Amin. Yeskiel 33 ayat 11. Yehezkiel 33 ayat 13. Kalau aku berfirman kepada orang benar, engkau pasti hidup. 33 ayat 11. 11 itu satu sama satu. Yehezkiel 33 ayat 11. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Lihat, ini Allah yang kita sembah. Aku nggak berkenan kepada kematian orang fasik. Kenapa banyak orang fasik masih hidup? Karena Tuhan memberi kesempatan. Saudara mungkin bilang, waduh Pak, saya ngelihat orang baik itu umurnya pendek-pendek. Orang jahat kenapa panjang? Karena Tuhan memberi kesempatan. Terus? Melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya. Tuhan mau orang-orang di luar sana, termasuk kita, bertobat sungguh-sungguh. Tuhan gak mau kematian kita. Tuhan mau perubahan kita. Amin. Terus. Supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Mengapa kamu harus mati? Kamu justru harus bertobat. Tuhan gak mau kematianmu. Tuhan mau perubahanmu. Inilah Tuhan yang saudara dan saya sembah. Tuhan yang begitu mengasihi kita. Yang membentuk kita dan menjadikan kita sangat berharga. Lihat ya. Terus kembali ke raja-raja tadi, 21 ayat 29. Satu Raja-Raja 21 ayat 29. 1 Raja-Raja 21 ayat 29. Oke, nggak usah dibaca lagi. Apa yang terjadi? Tuhan membatalkan malapetaka atas keluarga Ahab. Dia batalin semua yang dirancangnya. Kenapa? Karena kasih karunia-Nya. Bisa nggak saudara bayangin? Ketika engkau bertobat hari ini, semua yang jahat Tuhan blok tidak terjadi atas hidupmu. Betapa indahnya Tuhan yang saudara sembah. Amin. Elia selalu tegur, hakimi daging, tapi dianggap Ahab sebagai musuh. 1 Raja-Raja 17 ayat 1. 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Ayat 2. 1 Raja-Raja Lihat 17. Ini udah ditegur nih. Di 17 udah ditegur sama Elia. Kalau kamu gak bertobat, gak akan ada air, gak bakal ada hujan. Jadi kekeringan itu terjadi 3,5 tahun. Bisa bayangin, gak hujan sama sekali 3,5 tahun. Bisa bayangin tidak ada hujan sama sekali 3,5 tahun. Hidup orang Israel itu waktu itu dari mana? Dari bercocok tanam dan berternak. Oke, bercocok tanam dan berternak. Belum ada bank, belum ada laundry kiloan. Mereka masih pekerjaannya bercocok tanam dan berternak. Dua-dua butuh air. Betul? Bayangin 3,5 tahun gak ada air. Bertobat gak Ahab? Enggak. Ayat 2. 1 Raja-Raja 17 ayat 2. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya.
3. 1 Raja-Raja 17 ayat 3. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur Aduh, sungai saya nggak Yordan. bahas ini, nanti panjang lagi. Kalau bahas ini janda di Sidon. Ini tentang janda di Sidon. Lihat ya, Israel menolak. Israel menolak. Israel menolak Elia, menolak Allah. Apa? Keselamatan terjadi di luar Israel. Orang Sidon yang dipakai Tuhan. Saya bilang, kalau saudara nggak mau nyembah dia hari ini, Tuhan bisa pakai orang lain untuk nyembah dia hari ini. Terus lanjutkan. 1 Raja-Raja 17 ayat 4. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Ini yang namanya pemeliharaan Tuhan. Lihat, 3,5 tahun kekeringan. Apa yang terjadi? Dia nggak kekurangan air, dia nggak kekurangan makan. Tuhan perintahkan burung gagak merawat dia. Bisa bayangin, burung gagak merawat Elia. Jadi kalau saudara bilang, waduh Pak, susah banget hidup ini begini. Saya bilang, taruh hatimu ke Tuhan. Percayakan sepenuhnya kepadamu. Mulailah bersyukur, jangan mulailah bersungut. Kenapa? Di dalam persungutan, itu tenagamu terkuras. Di dalam persungutan tidak ada kekuatan. Tapi kekuatan hanya ada ketika saudara mulai bersyukur dan menyembah Tuhan. Amen. Saudara, kalau bisa saudara bersyukur atas semua yang saudara alami, saudara pasti melihat pemeliharaan Tuhan yang hebat. Bisa bayangin gak burung gagak pemakan daging bisa bawa daging ke Ahab? Ya, Rizka itu doyan pisang goreng. Bisa-bisa dia bawa pisang goreng ke saya untuk merawat saya. Itu bisa Tuhan pakai sedemikian rupa untuk merawat kita. Asal mau aja kita bilang terima kasih Tuhan. Kasih karuniamu itu cukup buat aku. Amin. Ayat 4. Terus ayat 5. 1 Raja-Raja 17 ayat 5. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ayat 6. 1 Raja-Raja 17 ayat 6. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak. Lihat, 2 kali sehari. Pagi, sore, burung gagak datang bawa lauk, bawa roti, terus Membawa roti dan daging kepadanya. lihat, bawa burger. Burger dari mana nggak tahu, pokoknya burung gagak bawa. Iya. Lihat, dari McDonald, pesan online. Belum ada online. Datang Gojek, nggak ada burung gagak. Burung gagak lo yang datang. Bawa roti sama daging. Terus? Dan ia minum dari sungai itu. Dia minum lewat pemeliharaan Tuhan. Berapa dari kita mengakui kalau Tuhan pelihara saya luar biasa. Mungkin hari ini engkau berkekurangan, tapi lihat engkau sehat luar biasa. Engkau mungkin bilang, Tuhan saya punya kebutuhan. Setiap manusia pasti punya kebutuhan. Tapi kita dirawat Tuhan luar biasa. Banyak orang pengen makan, gak bisa. Kenapa? Diabetes, asam urat, kolesterol, segala macam gak bisa. Tapi lihat, saudara masih sehat sampai hari ini. Saudara masih bisa makan apa aja hari ini. Ya, saudara gak pusing dengan yang sakit penyakit atau apa. Kenapa? Karena Tuhan memelihara saudara hebat luar biasa. Jangan takut, jangan pernah takut selama saudara berjalan bersama Tuhan. Kenapa? Karena kasih karunia-Nya itu cukup buat kita. Amin. Tuhan berkati.